Muktamar ini belum dimulai, ya. Muktamar ini belum dilaksanakan, muktamar ini baru mau dilaksanakan, sudah ada transaksi, sudah ada indikasi kuat bahwa muktamar itu nanti akan direkayasa. Kalau semua ini benar, maka pertanyaan terbesar bukan siapa yang akan menjadi pemimpin NU, tapi siapa yang sedang mengatur permainan di balik layar. Dan rekaman bocor ini memunculkan dugaan yang sangat serius. Surat sudah dicetak, nama sudah disiapkan, stempel sudah dibuat, pertemuan dilakukan tertutup di hotel. Lalu muncul istilah uang transportasi. Ada apa ini? Sementara ini yang diusulkan ini diantaranya ada beberapa yang bukan menjadi pilihan kami kan ngaten. Terus ini bentuk riswah apa bukan ngaten. Terus sanjange Yai Luk niku bisa jawab ini usulan kami Pak Kiai dan ini uang, ini bukan sogokan atau bukan riswah. Ini sebatas tanda terima kasih kami telah menerima usulan dan ini silahkan digunakan untuk transportasi surya. Cuman harapan kami suratnya yang disetorkan ya seperti ini. Ngaten mau dawuh. Dan dalam rekaman itu teman-teman, adanya sebuah pengkondisian. Nama-nama itu yang disebut sudah dicetak, kemudian dipanggil satu-satu ke kamar hotel gitu loh. Ini bukan soal kompetisi sebuah gagasan ataupun program nanti NU ke depan, ini bukan. Ini menyentuh jantung legitimasi organisasi. Nah, yang lebih mengusik lagi teman-teman, muncul dugaan adanya uang yang disebut katanya ini bukan sogokan. Ini bukan riswah loh, melainkan sebuah ucapan terima kasih. Saya balik pertanyaan sederhana, kalau tidak ada kepentingan, mengapa harus ada pengkondisian? Apa bedanya uang ucapan terima kasih dengan uang sogokan dengan uang yang bukan riswah? Saya sangat prihatin dengan muktamar tahun ini teman-teman. Ya, pengkondisian sebelum acara muktamar. Kita pengen muktamar ini berjalan dengan kondusif, damai, netral, organik, tanpa ada settingan di balik layar. Dan pasti kalau ada pengkondisian seperti ini, pasti ada dalang ataupun aktor di baliknya. Ataupun kelompok mana yang takut akan hasil muktamar nanti. Kita akan bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie di mana berada. Selamat datang di Papa Sera Insight. Kali ini adalah episode ketiga dari trilogi yang sudah saya tayangkan di 2 episode lalu. Berawal dari dugaan DP 50 juta untuk pengkondisian pemilihan ketum PBNU di tingkat Ahwal. Kemudian yang kedua, muncul sosok yang sangat ngotot, yang sangat didorong, sangat didukung oleh kelompok Ba'alawi. Kemudian ketiga ini saya membahas tidak hanya terkait uang DP 50 juta. Ini publik juga bisa menganggap hanya sebuah sogokan atau uang transport seperti itu. Namun dalam rekaman ini justru muncul dugaan yang lebih besar dari itu semua. Adanya proses pengkondisian Ahwa secara sistematis sebelum muktamar berlangsung. Jadi rekaman ini menguatkan dari episode saya sebelumnya bahwa dugaan DP 50 juta itu memang benar adanya. Dan ini indikasi kuat bahwa muktamar nanti itu akan direkayasa. Nah, sekarang kalau sudah direkayasa, untuk apa ada muktamar? Gak perlu ada muktamar. Kalau kondisi hasil sudah dikondisikan. Gak perlu muktamar kalau kondisi sudah diatur.
sedemikian rupa untuk memenangkan satu orang, satu figur tertentu yang menjadi bagian ya dari puzzle-puzzle tadi. Ada aktor, ada pelaksana, ada eksekutor, dan seterusnya. Artinya fokusnya bukan lagi uang. Tapi apakah ahwa ini sudah direkayasa sebelum muktamar dimulai untuk kepentingan pemilihan ketua PBNU? Ini semuanya ada aktornya, pasti ada aktornya. Nah, saya memberikan sebuah hipotesis utama dalam pembahasan kali ini. Bukan hanya uang DP 50 juta, ataupun rekaman bocor, ataupun sebuah katakanlah istilah itulah uang ucapan terima kasih, bukan sogokan, bukan riswah. Tapi ada dugaan desain besar untuk mengontrol ahwa untuk mengontrol hasil muktamar melalui penguasaan ahwa. Ini hipotesis yang muncul. Hipotesis ini dikuatkan dengan berbagai macam indikator-indikator yang sudah kita analisis. Karena menurut rekaman yang beredar, yang saya sampaikan ini, bahwa nama ahwa ini sudah dicetak. Surat sudah disiapkan. Peserta dipanggil satu persatu. Ya. Nggak ada forum lah, katakan seperti itu. Ada tim khusus, ada stempel dadakan, ada arahan surat mana yang harus distorkan. Kemudian ada bantuan ataupun ada ucapan terima kasih ya, bukan riswah, bukan sogokan. Uang ucapan terima kasih. Dan ada figur tertentu yang akan diloloskan ke ahwa. Kalau kita sebut poin-poin tadi itu sebagai puzzle dan seluruh potongan-potongan itu kita satukan, itu benar. Maka yang diperebutkan ini bukan lagi kursi ketua umum. Bukan ketua umumnya dulu. Yang diperebutkan itu adalah siapa yang nanti yang akan mengontrol dan menguasai ahwa. Karena ahwa nantinya akan menentukan arah muktamar NU. Dan ini yang saya khawatirkan dan sudah saya buat guidance-nya, sudah saya analisis beberapa bulan yang lalu, bahwa muktamar tahun ini adalah penuh dengan setting. Cuma ketika saya membahas itu, perlu ada data analisis yang bisa kita sampaikan ke publik. Yang pertama, kita bicara bukan pemilihan ketum. Ini analisis pertama yang mau saya sampaikan. Yang sedang diperebutkan itu bukan ketum, ya, tapi pintu masuknya. Pintu masuk supaya kita bisa menguasai satu ruangan itu butuh kunci. Siapa? Maka siapapun itu akan berpotensi mempengaruhi proses-proses berikut sampai nanti muktamar selesai. Maka pertarungan sebenarnya bukan pemilihan ketum, ya, tapi sebelum muktamar itu dimulai sudah dikondisikan ahwanya. Kiai, mohon maaf nih, pangapunten dengan kathah bah. Niki wau hasil dari Palembang, pertemuan malam ini para rois dan khatib di Palembang. Niku nyewane hotel teng Santika, nginep teng Santika, banjur dipun pindah pertemuannya di Hotel Arista. Teng mriko niku usulan ahwa yang dari Gus Ipul kan sudah di print masing-masing, sudah dicetak masing-masing, dan mekanismenya itu dipanggil satu-satu ke sebuah kamar. Di situ sudah ada Ketua PW Sumsel, Pak Yai Hendra, kalian 2 orang, timnya Yai Miftah, timnya Gus Ipul kados iki. Lek mboten salah menggah kula niku Sulaiman Tanjung. Nah, di sana itu begini, Pak. Jadi surat yang sudah dicetak itu tadi, yang sudah diedarkan itu tadi, selain ditandatangani rois dan khatib,
itu disestempel. Nah tadi ada beberapa wilayah, ada beberapa pro SPC sing boten beto stempel, memang nggak punya stempel niku sing beto tangfit. Akhirnya niku diadakan atau dibuatkan stempel dadakan. Dadose nggih dalu niki didamel ke stempel. Nah, ini kan 3 lembar, jadi yang 1 lembar dibawa tim ses, yang 1 lembar dibawa PW, yang 1 lembar niki dibawa PC, yang nantinya itu mau dimasukkan di penyetoran atau pendaftaran ahwa tersebut. Ngoten Mbah. Dadose niki yang terjadi di Sumsel. Nah mungkin di tempat-tempat yang lain sistemnya mungkin seperti ini. Jadi harus ada stempel. Ketika tidak ada stempel, dibuatkan stempel. Ngoten. Dan iki. Dadose kadose niku satu-satunya cara dalam penggodokan tatib penyerahan ahwa ini kedah diperketat. Ada 1 celah wau sing kula tangkletaken. Ini nyuwun sewu mohon maaf tanya, ini bermasalah ndak nih masalah tanggal. Di tanggalnya Sumsel kan 13 Agustus. Otomatis merekomendasikan usulan ahwa kan tanggal 13 ini atau tanggal 12 kemarin. Sementara pelaksanaan penyerahan ahwa kan tasik mengke tanggal 26. Dan iki kira-kira saged napa mboten ngupakara batas akhir atau batas tanggal usulan ahwa dari masing-masing PC se-Indonesia. Yang kedua, penyetempelan nama ahwa, surat ahwa, usulan ahwa ini stempele kan pun stempel sedanten ya teng Sumsel sakniki niki malam ini. Dan terus disanjangi kalih tim wau Sulaiman Tanjung wau. Ini nanti yang Anda serahkan di sana kertas yang ini, meskipun ada usulan, ada iming-iming dari yang lain, yang ini yang sampean, yang sudah kami stempel ini, yang sudah kami bawa ini. Ya niku. Ajene godhoke niku mengki kados. Dan tanda tangan harus tanda tangan ulang atau tanda tangan basah di tempat menawi saged. Niku cobi di mekanisme niku dipun komunikasikan kalian tim-tim lintune tim pesantren. Dan iki wau namung namung dugi terus wawancara ini mboten seluruh, masing-masing PC dipanggili satu-satu teng kamar kali Sulaiman Tanjung kados ini. Yen delok modele awake Sulaiman Tanjung. Ngoten Bah critane niki wau Bah. Akhire kraton kula nggih namung kramat gandul nggih kula nggih tangklet kayak Abror, lo telepon ya Abror, pripun iki Bah distempel apa mboten? Terus ya Abror, lah liyane distempel ora? Meskipun tidak distempel niki dibuatkan stempel Bah. Akhirnya nggih mboten saged pripun-pripun nggih nderek mawon. Nah, terus ngobrol kali Abah Luk, Yai Mas Ar-Rodi niku, beliau menanyakan ini apa? Para kiai dalam hati nuraninya punya pilihan. Sementara ini yang diusulkan ini diantaranya ada beberapa yang bukan menjadi pilihan kami kan ngaten.
Terus ini bentuk riswah apa bukan? Dan terus sanjange Yai Luk niku bisa jawab, ini usulan kami Pak Kiai, dan ini uang, ini bukan sogoan atau bukan riswah. Ini sebatas tanda terima kasih kami telah menerima usulan, dan ini silahkan digunakan untuk transportasi surya. Cuman harapan kami suratnya yang disetorkan ya seperti ini. Ngaten mau dawuh sanjange Abah Luk. Ngaten won informasinipun malam ini Pak. Abai matur suwun pangapunten kuwatah. Kula namung derek dawuh mawon niki. Assalamualaikum. Nah, dari rekaman tadi sebelumnya yang kita putarkan, ada istilah itu pertemuannya kenapa hotel. Di rekaman itu disampaikan ada Hotel Santika, lalu pindah ke Hotel Arista, kemudian pesertanya dipanggil satu persatu gitu kan. Kenapa nggak ada pleno, nggak ada serentak gitu ya dipertemukan gitu, kenapa satu-satu gitu. Nah, kalau ini benar ya, maka pertanyaan bukan lagi rapat biasa, tapi sudah intervensi di balik hal itu. Dan pertanyaannya, mengapa satu persatu? Mengapa nggak form terbuka? Mengapa nggak pleno? Mengapa harus di kamar, harus lobby-lobby di kamar? Karena pola semacam ini biasa dipakai ketika yang dibangun ini adalah sebuah komitmen personal. Jadi kayak model deal khusus dengan personal, bukan keputusan kolektif. Nah, kemudian kita masuk ke lapis ketiga, dugaan penguncian administrasi. Ini paling menarik, ini justru bukan uangnya, tapi stempelnya. Di dalam rekaman itu ada yang tidak punya stempel, kemudian dibuatkan stempel dadakan yang sudah disiapkan, gitu kan? Artinya fokus tim ini bukan lagi sekedar sebuah dukungan, tapi supaya bisa memastikan dokumen ini lolos secara administratif. Dan ini menunjukkan dugaan adanya operasi yang sangat teknis sekali, bahkan sampai dipersiapkan. Ini yang muncul di rekaman itu. Kemudian keempat, kalimat yang paling berbahaya di dalam rekaman itu, yang paling berbahaya ini adalah yang ini yang sampai yang setorkan. Ya, ini yang Anda setorkan. Nah, saya menggarisbawahi kalimat ini. Ini penting, karena kalau ini benar terjadi, berarti pilihan pribadi ini mulai digeser itu menjadi sebuah pilihan yang sudah diarahkan. Nah, di sini baru muncul dugaan pengkondisian. Ya, dugaan ini sudah diatur. Kemudian kelima, ya, ada uang hanya sebagai instrumen. Nah, kemudian kelima, ini yang kita menjadi titik poin. Uang itu hanya sebuah instrumen. Ya. Banyak orang terjebak di sebuah angka sekian juta, ya 50 juta, 100 juta, sekian persen. Pada angka itu bisa menjadi distraksi. Nah, yang lebih besar di balik uang itu adalah siapa yang mengatur distribusi, siapa yang menyiapkan semua ini. Dana ini dari mana? Aktornya siapa? Yang memberikan siapa? Diberikan kepada siapa? Yang menyalurkan siapa? Siapa yang mengorganisasi ini? Siapa yang menentukan nama? Siapa yang mengendalikan sebuah jaringan? Karena uang itu kan hanya sebuah alat, teman-teman. Dalangnya itu adalah yang mengendalikan alat itu. Ini siapa? Ataupun kelompok apa? Atau kelompok siapa? Atau kelompok mana? Nah, kesimpulan teman-teman, kalau dugaan ini benar, maka pertanyaan berikutnya ini jauh yang lebih penting untuk kita bisa kaji gitu ya. Untuk siapa hal ini dilakukan?
Siapa figur yang akan diuntungkan apabila ahwat ini berhasil dikuasai. Kemudian siapa sponsor politik dan sponsor jaringan kelompok ya yang berada di belakang layar. Karena dalam setiap operasi politik besar selalu ada tujuan akhir. Dan ketika kita mulai menelusuri siapa figur yang paling diuntungkan, nama-nama tertentu mulai muncul ke permukaan. Dan ini sudah saya sebut kemarin namanya di episode kedua. Dan tentang kemungkinan adanya desain besar yang menghubungkan ahwa dengan figur kandidat serta jaringan pendukung tertentu menjelang muktamar RU kita akan bisa analisis itu. Dan bagaimana PBNU ini benar-benar bersih dari transaksional, bersih dari sebuah pengkondisian sebelum muktamar. Dan ini harus kita kawal betul-betul muktamar nanti menjadi muktamar yang komitmen dengan tanpa ada urusan riswa, tanpa ada urusan dugaan-dugaan uang dan kondisi. Tapi saya memberikan probabilitasnya itu sangat kecil. Muktamar tahun ini itu nggak jauh dari sebuah transaksi. Demikian dari saya. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.